Suasana di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Setelah pintu bahtera tertutup, suasana di dalam kapal itu terasa sangat berbeda dengan dunia di luar. Di luar, bumi sedang hancur oleh banjir besar, tapi di dalam bahtera ada harapan yang masih hidup. Kalau bertanya siapa saja yang ada di atas kapal, di dalam bahtera itu jumlah manusia sangat sedikit. Allah menyelamatkan hanya mereka yang benar-benar beriman. Riwayat menjelaskan bahwa yang berada di dalam kapal adalah pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Kedua, anak-anak beliau yang beriman yang paling dikenal, Syam, Ham, dan Yafit. Tiga, orang yang beriman dari kaumnya. Jumlahnya sedikit sekali, tidak sampai puluhan besar. Ada yang mengatakan sekitar 70-80 orang. Namun yang pasti jumlahnya sangat jauh dan lebih sedikit dibanding seluruh penduduk negeri. Yang keempat, pasangan-pasangan hewan yang Allah perintahkan untuk dibawa, jantan dan betina, agar kehidupan bisa terus berjalan setelah banjir. Satu hal penting, istri Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Kan'an tidak ikut berada di atas kapal karena mereka termasuk orang-orang yang mendusta dan menolak peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bahtera itu, orang-orang beriman melihat langsung bagaimana Allah memberi perlindungan. Hujan turun tanpa henti, gelombang menggulung sangat tinggi, tetapi bahtera tetap kokoh mengikuti arah angin di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, berapa lama bahtera itu berlayar? Banyak ulama menjelaskan bahwa bahtera Nabi Nuh alaihi salam berlayar selama berbulan-bulan. Singkatnya, hujan turun selama 40 hari 40 malam. Tetapi bahtera berlayar jauh lebih lama dari itu karena air belum langsung surut. Beberapa riwayat menyebut total waktu antara turunnya banjir hingga bahtera bersandar di Gunung Judi adalah sekitar 6 bulan. Ada juga yang menyebut lebih dari itu. Yang jelas bahtera berlayar lama sekali, bukan hanya hitungan minggu. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya banjir yang melanda pada saat itu. Suasana di dalam bahtera. Di dalam bahtera, hari-hari terasa panjang, tidak ada daratan, tidak ada tempat untuk singgah, hanya suara lautan, angin, dan ombak yang menghantam kapal. Namun suasana hati orang-orang beriman justru dipenuhi ketenangan. Mereka saling menguatkan, saling membantu, dan terus berdoa agar Allah menjaga mereka. Nabi Nuh sendiri menghabiskan banyak waktunya dengan berdoa dan merenung. Di suatu sisi beliau bersyukur telah diselamatkan, di sisi lain hatinya masih terasa berat karena kehilangan istri dan anak-anaknya yang tidak beriman. Tetapi Nabi Nuh alaihi salam tahu Allah Maha Adil. Keselamatan bukan karena hubungan darah, melainkan karena keimanan. Bahtera di tengah dunia yang tenggelam. Bayangkan pemandangan itu, sebuah kapal besar mengapung di atas lautan yang tidak berujung, tanpa daratan satupun. Langit gelap, ombak sangat tinggi, dan dunia yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Namun di dalam kapal itu masih ada kehidupan. Mereka tidak tahu kemana mereka akan dibawa. Mereka hanya tahu satu hal, Allah memimpin perjalanan mereka. Dan perjalanan panjang itu akan berakhir ketika bahtera akhirnya mencapai tempat yang Allah tetapkan. Masalah pertama di dalam bahtera, kotoran hewan menumpuk. Bahtera dipenuhi ratusan jenis hewan, dari yang jinak hingga yang buas. Masing-masing harus diberi makan, dijaga, dan dibersihkan. Suatu hari kotoran hewan menjadi sangat banyak dan sulit dikendalikan. Kotoran itu mengganggu, menyebabkan bau, dan bahkan berpotensi menimbulkan penyakit bagi manusia di dalamnya. Melihat kesulitan itu, Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan solusi. Menurut sebuah riwayat lama, Allah pun menciptakan suatu makhluk baru, munculnya babi. Disebutkan bahwa babi muncul dari sisa lumpur kotoran hewan sebagai jawaban atas doa Nabi Nuh alaihi salam untuk menghilangkan tumpukan kotoran.
Begitu babi itu muncul, hewan tersebut langsung memakan semua kotoran yang ada, membersihkan bagian dalam bahtera dengan cepat. Itulah mengapa dalam tradisi kuno hewan ini dikaitkan dengan pemakan kotoran. Riwayat ini tidak untuk diyakini sebagai kepastian sejarah, tetapi sebagai pelengkap kisah perjalanan panjang bahtera. Masalah kedua, tikus menggerogoti persediaan makanan. Tikus-tikus tiba-tiba mulai berkembang biak di dalam bahtera. Mereka memakan gandum, buah-buahan kering, dan apa saja yang bisa digerogoti. Kehadiran mereka membahayakan persediaan makanan orang-orang yang beriman dan hewan lainnya. Nabi Nuh alaihi salam kembali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut riwayat, Allah menciptakan sebuah hewan lain, munculnya kucing. Dikatakan bahwa kucing tercipta ketika Nabi Nuh alaihi salam mengusap punggung singa yang bersin di dalam bahtera. Dari hembusan bersin itu muncullah sepasang kucing. Begitu kucing itu muncul, ia langsung memburu tikus-tikus yang merusak persediaan makanan. Sejak saat itu, tikus pun takut mendekati daerah persediaan. Kehadiran kucing di bahtera menjadi anugerah besar, sebab mereka menjaga kebersihan, keamanan makanan, dan menenangkan suasana di dalam kapal. Hari-hari yang penuh pelajaran. Hari-hari itu menjadi pelajaran bagi manusia yang berada di dalam bahtera. Mereka menyadari bahwa setiap makhluk memiliki tujuan, meski manusia tidak selalu memahaminya. Allah menciptakan solusi untuk masalah bahkan dari arah yang tidak terduga, dan bahwa hidup berdampingan antara manusia dan hewan sudah Allah atur sejak awal. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam terus berlayar, membawa kehidupan baru yang tumbuh di dalamnya, manusia, hewan, dan hewan-hewan baru yang muncul selama perjalanan. Ketika bahtera itu sudah benar-benar mengapung tinggi, para penumpangnya mulai menyadari betapa dahsyatnya banjir yang menimpa bumi. Gelombang demi gelombang menghantam dari segala arah, seolah tidak ada batasnya. Dari dalam bahtera mereka hanya dapat melihat air yang luas tanpa ujung dan ombak yang menggulung sangat tinggi seperti gunung. Apakah seluruh dunia itu tenggelam pada saat itu? Dalam banyak penjelasan ulama, banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam disebut sebagai banjir global, yaitu semua orang kafir yang menolak dakwah Nabi Nuh musnah. Tanah-tanah yang mereka tinggali tenggelam seluruhnya. Tidak ada satupun yang selamat kecuali yang ada di dalam bahtera. Dalam Al-Quran sendiri menyebut bahwa Allah menenggelamkan seluruh orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, dan hanya tersisa Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dan hewan-hewan yang dibawa oleh Nabi Nuh di dalam bahtera. Setelah berbulan-bulan berlayar tanpa arah, pada suatu hari suasana berubah. Angin yang biasanya kencang mulai melemah, awan yang gelap perlahan menipis, dan suara petir yang dulu hampir menjadi latar belakang kehidupan mereka kini semakin jarang terdengar. Pada pagi itu beberapa orang mendengar suara berbeda dari bawah kapal. Suara seperti sesuatu yang besar menggesrek permukaan air, seolah bahtera tidak lagi mengapung tinggi sebelumnya. Ketika mereka melihat keluar, air yang sebelumnya seperti lautan tak terbatas kini terlihat mulai menurun. Namun mereka tetap berhati-hati. Meski air surut bukan berarti bahtera sudah bisa turun. Mereka masih menunggu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut riwayat, Nabi Nuh mengutus seekor gagak untuk melihat apakah daratan sudah cukup aman. Tetapi gagak itu tidak kembali. Ia malah sibuk mencari bangkai yang tersangkut di pepohonan. Karena itu Nabi Nuh mengutus burung merpati. Merpati itu terbang jauh, dan setelah beberapa waktu ia kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya. Itu tanda jelas bahwa daratan sudah mulai muncul, tanah mulai kering, pohon mulai tumbuh kembali. Mereka yang berada di bahtera pun merasa harapan baru mengisi hati mereka. Bahtera tersangkut di Gunung Judi. Tidak lama setelah itu bahtera perlahan berhenti bergerak, bukan karena tali, bukan karena jangkar, tetapi karena lambung kapal sudah menyentuh sesuatu yang keras. Mereka tersangkut pada sebuah tempat tinggi. Tempat itu kini dikenal sebagai Gunung Judi, terletak di wilayah yang kini berada di sekitar Turki bagian timur. Bahtera itu mendarat dengan lembut.
seolah Allah sendiri yang menuntun kapal besar itu ke tempat yang aman. Para penghuni Bahtera menangis haru. Setelah berbulan-bulan hanya melihat air, kini mereka bisa melihat tanah kering untuk pertama kalinya. Meski Bahtera sudah berhenti, Nabi Nuh tidak langsung memerintahkan semua orang keluar. Ada rasa hati-hati, mereka ingin memastikan bahwa tanah benar-benar kering dan aman. Hari-hari itu diisi dengan mempersiapkan barang-barang, merapikan perbekalan, dan memastikan semua hewan siap untuk dilepaskan nanti. Mereka seperti sedang bersiap membuka pintu dunia baru. Hari di mana ketika pintu Bahtera dibuka, akhirnya datang hari yang ditunggu. Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk menurunkan semua penumpang, manusia, hewan, unggas, dan setiap makhluk yang telah dijaga selama banjir. Ketika pintu Bahtera dibuka, angin segar menerpa wajah mereka, aroma tanah basah, aroma rumput yang mulai tumbuh, dan cahaya matahari yang sangat membawa rasa lega yang tidak bisa digambarkan. Hewan-hewan keluar satu persatu, ada yang berlari kegirangan, ada yang perlahan-lahan melangkah karena masih bingung melihat dunia baru. Manusia pun keluar dengan langkah gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Mereka menginjak tanah lagi setelah waktu yang terasa sangat panjang. Ketika semua penumpang Bahtera telah turun, dunia terasa sangat berbeda, sunyi, luas, dan terasa seperti halaman kosong yang belum pernah ditulisi oleh siapapun. Tidak ada bangunan, tidak ada suara kota, tidak ada jejak peradaban lama yang tersisa. Yang ada hanyalah tanah yang masih lembab, pepohonan baru yang mulai tumbuh, dan udara yang lebih segar dibanding masa sebelum banjir. Nabi Nuh kembali menjalankan perannya sebagai pemimpin, namun kali ini suasananya jauh berbeda. Sebelumnya ia berdakwah kepada orang-orang yang keras kepala, penuh penolakan, bahkan melawannya dengan kebencian. Sekarang ia hidup bersama orang-orang yang beriman, yang benar-benar menghargai bimbingan dan nasihatnya. Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan cara hidup dengan lingkungan, cara bertani dan cara berternak, dan yang penting cara menjaga iman dan tauhid agar generasi berikutnya tidak mengulang kesalahan yang sama seperti kaum sebelum mereka. Anak-anak Nabi Nuh alaihi salam menyebar ke berbagai wilayah. Menurut penjelasan ulama, keturunan manusia setelah banjir berasal dari 3 anak Nabi Nuh. Yang pertama Sam, dari keturunannya lahir bangsa-bangsa Arab, Persia, dan beberapa bangsa di Asia. Yang kedua Ham, dari keturunannya lahir bangsa-bangsa Afrika, sebagian Timur Tengah dan wilayah selatan. Yang ketiga Yafid, keturunannya lahir bangsa-bangsa Eropa, Turki, dan wilayah utara. Mereka menyebar perlahan mencari tempat yang subur, membangun komunitas baru, dan menetap di berbagai penjuru bumi. Dari titik inilah dunia yang kita kenal hari ini mulai terbentuk. Peradaban baru mulai bertumbuh. Beberapa tahun berlalu dan dunia mulai berubah. Ladang-ladang mulai ditanami, pohon tumbuh subur, rumah-rumah sederhana dibangun, dan hewan-hewan berkembang biak memenuhi hutan dan ladang. Anak-anak lahir tumbuh dewasa, menikah lalu punya anak lagi. Populasi manusia bertambah dan kehidupan mulai kembali ramai. Dunia terasa hidup kembali, tidak lagi sunyi seperti ketika mereka pertama kali turun dari Bahtera. Pelajaran besar bagi peristiwa ini adalah Nabi Nuh alaihi salam sering mengingatkan keturunannya bahwa mereka adalah umat pilihan yang dipilih oleh Allah untuk memulai sejarah baru. Setiap kali mereka bekerja, setiap kali mereka melihat gunung, sungai, atau binatang liar, mereka sadar ini semua bisa hilang seperti dulu jika manusia kembali sombong dan ingkar. Pelajaran banjir itu bukan hanya milik generasi Nabi Nuh, tapi diwariskan turun-menurun agar manusia selalu ingat, jangan sombong, jangan zalim, jangan menolak kebenaran, dan jangan lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Sebagai nabi yang hidup sangat panjang, Nabi Nuh alaihi salam menyaksikan dunia kembali ramai dengan manusia. Ia melihat cucu, cicit, dan keturunannya yang semakin banyak. Setelah menjalani hidup penuh ujian, dakwah yang panjang, dan tugas besar menyelamatkan umat manusia, Nabi Nuh alaihi salam akhirnya meninggal dalam keadaan damai, disertai umat yang beriman dan dunia yang kembali berada di dalam kedamaian. Nabi Nuh alaihi salam meninggalkan warisan besar, yaitu keteguhan, kesabaran, tawakal, dan keberanian untuk terus berdakwah meski ditolak oleh mayoritas manusia.